Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita memohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang senantiasa membawa kepada keburukan dan kemaksiatan. Wa min sayyiati a'malina, kepada Allah kita berlindung dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk, perbuatan-perbuatan kita yang keji, perbuatan kita yang mungkar, sia-sia, tiada guna, tiada manfaatnya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah. Semoga kita semua yang hadir subuh ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa Allah berikan nikmat istiqamah hingga ajal datang menjemput. Allah berikan nikmat husnul khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqillah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, saya baru sekali ke Masjid Munawarah Jalan Meranti ini. Perkenalkan, orang tua kami tercinta nama Nanda Muhsin Tampu Bolon, tinggal di Panam. Alhamdulillah Ustadz sudah menikah, istri Rusrat ada 3 anaknya ya. Maaf, lupa saya 4 maksudnya. Alhamdulillah. Anak pertama usia 5 tahun lebih 7 bulan. Anak yang kedua 5 tahun lebih 6 bulan. Anak yang ketiga 3 tahun lebih 7 bulan juga. Anak yang terakhir ini usia 7 bulan. Alhamdulillah program berencana tercapai, 1 tahun 1 anak insyaallah. Minimal insyaallah biiznillah 9 anak insyaallah. Mohon doanya. Kalau kami orang Batak ini Pak, tadi banyak saya lihat bahasa kampung ya, bahasa Hita. Anak koki do hamurang dio ya. Anak kita itu adalah kekayaan. 2 anak 2 rezekinya, 3 anak 3 rezekinya. Kalau 10 anak tentu semakin banyak rezekinya insyaallah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah ya. Alhamdulillah sedang fokus menyelesaikan program doktor di UIN Suskoryo. Mudah-mudahan selesai tahun ini. Sudah banyak tahun sebenarnya, tapi banyak kendala. Bapak Ibu tercinta, saya juga ngajar di nih, sering lewat sini. Saya ngajar sebagai dosen pembantu ya, di Stikes nih, sebagai dosen pendidikan Islam di sana. Semoga perkenalan ini adalah perkenalan yang Allah ridhoi dan kita nanti bisa bertemu di dalam surga. Asbab pertemuan yang singkat ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 7 nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dinukil di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Umar bin Khattab, ketika kita dengar namanya Bapak Ibu, apa yang terkenang? Ketegasan, keberanian, keadilan. Apalagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ingat kalau disebut nama Umar bin Khattab, dia dulu seorang kafir, tapi ketika dia mendengar adiknya bernama Fatimah membaca Al-Quran, dia pun terhenyuh, takjub dan memeluk Islam pada akhirnya. Apalagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kenang tentang kisah Umar bin Khattab, dia adalah di antara yang sangat ditakuti di kota Mekah. Ketika sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Bapak Ibu, dakwah masih sembunyi-sembunyi sebagai strategi dakwah, bukan karena takut mati, tapi strategi ya. Jadi jangan katakan Nabi
dan para sahabat sembunyi-sembunyi berdakwah di kalangan hanya keluarga saja karena takut mati. Tidak ya. Islam itu prinsipnya hidup mulia, mati syahid. Tapi karena strategi. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sudah kuat, sudah ada sosok yang ditakuti. Umar bin Khattab pun berdiri di atas sebuah bukit, mengumpulkan orang-orang Mekah dan berkata, siapa anak yang ingin menjadi yatim, siapa istri yang ingin menjadi janda, siapa suami yang ingin menjadi duda, maka jangan sentuh dan ganggu Muhammad SAW. Sehingga dakwah pun menjadi terang benderang dan Islam pun sampai ke relung hati kita dan keluarga kita. Apalagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenang ketika disebut nama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah sosok yang sangat keren, yang sangat jeli, yang sangat kuat dalam bertarung bergulat. Jadi di kota Mekah itu ada pasar, di sana ada ring untuk bergulat. Umar bin Khattab juara bertahannya. Jadi bisa dikatakan Umar bin Khattab itu adalah legenda tinju di masa itu. Kalau sekarang kan yang kita ingat legenda tinju Muhammad Ali, Mike Tyson, atau kalau MMA-nya Khabib Nurmagomedov. Tapi dulu ada sosok yang menjadi legenda tinju yang tak terkalahkan di atas ring, yaitu Umar bin Khattab. Ketika dia masuk Islam, dia adalah orang yang sangat tangguh, tak terkalahkan di medan jihad. Hadirin Allah cintai, ini perlu ya kita kenal sosok Umar bin Khattab yang akan menasihati kita. Kenapa dikenalkan? Karena kadang-kadang kita menerima nasihat dari orang yang kita kenal saja kita nggak terima, apalagi yang tidak kita kenal. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi Umar bin Khattab memberikan kita 7 nasihat. Semoga nasihat ini menjadi hal yang akan memberikan kita semangat, motivasi untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki amal-amal ibadah kita di hari-hari yang Allah sisakan kita di atas dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ajibtu liman adrakal maut wa huwa yadhaku." Aku heran melihat tingkah manusia, dia tahu dia pasti mati tetapi tidak menyiapkan kematiannya. Sekali lagi, aku heran melihat tingkah manusia, sudah tahu dia pasti mati tapi tidak menyiapkan kematiannya. Kalau Bapak Ibu jamaah Al-Munawwarah ini tahu Bu, Bapak kalau Bapak Ibu pasti mati? Tahu? Tahu, semuanya tahu. Bahwa kita pasti mati, tahu kita. Karena memang Allah kasih tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Aynama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Siapapun kita tidak bisa terhindar dari yang namanya mati. Sekuat apapun kita, setangguh apapun kita, sesehat apapun kita, sebanyak apapun uang kita, kematian tidak bisa kita hindarkan meskipun kita berlindung di dalam benteng yang kokoh. Siapapun kita pasti mati. Orang sehat mati. Apalagi yang sudah ada asam lambung, asam urat, asam apa lagi Bu? Asam pedas. Orang kaya-kaya pun mati. Banyak duitnya, banyak hartanya, banyak asetnya. Apalagi kita yang pas-pasan ini, hadirin. Orang-orang pejabat mati. Apalagi kita rakyat biasa nih, apalagi rakyat jelata seperti kita. Ustadz, kuat kali matinya gue. Apalagi jamaahnya aja. Maka dari itu hadirin Allah cintai, kita tahu kita pasti mati. Umar bin Khattab berpesan, ajibtu liman adrakal maut fa huwa yadhaku. Di antara orang yang mengherankan dari 7 orang adalah sudah tahu dia pasti mati tapi tidak menyiapkan kematiannya. Kalau jamaah Masjid Al-Munawwarah udah siap mati nih. Siap Bapak Ibu? Siap tak siap, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Najib Al-Baiqani, seorang sastrawan Islam asal Mesir, berkata bahwa hidup di dunia ini adalah rihla ilallah. Hidup di dunia ini adalah rihla ilallah.
perjalanan menuju Allah. Kita sudah melewati beberapa fase kehidupan. Fase pertama kita telah lewati adalah alam ruh. Di alam ruh ada akad kita dengan Allah, persaksian kita dengan Allah. Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Kita semua bersaksi, qalu bala sahidna. Kami bersaksi ya Rabb bahwa Engkau adalah Rabb Tuhan kami. Ini sangat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, membawa akadnya tadi di alam roh, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci. Sehingga dibahas di kalangan ulama tentang status bayi yang ibu bapaknya kafir. Bayi ini lahir, meninggal sebelum baligh. Jadi kalau ada bayi kafir, maaf, orang tuanya kafir, meninggal bayinya, anaknya sebelum baligh. Kalau perempuan haid, laki-laki keluar air mani, itu tanda-tanda yang paling menonjol dari baligh, akil baligh. Walaupun ada kasus-kasus tertentu, ada perempuan sampai 22 tahun belum juga haid, maka ya itu ada batas, yaitu sekitar 17 tahun belum keluar darah, dia tetap sudah baligh misalnya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi kalau ada bayi orang kafir meninggal belum balik, maka ulama membahas mereka masuk surga. Karena diangkat pena dari beberapa orang di antaranya, anak kecil sampai dia balik. Jadi tidak tercatat. Mereka masih bersih, mereka masih suci. Meskipun mereka terlahir dalam keadaan dari perut orang kafir, mereka tidak pernah meminta, "Ya Allah, lahirkan aku nanti menjadi Nasrani, lahirkan aku nanti ya Allah menjadi Yahudi." Tidak. Tapi ketika dia telah berakil balik, sudah bisa membedakan baik buruk, hak dan batil, tapi masih memilih yang salah, padahal yang salah jelas, yang benar jelas, tapi masih memilih jalan yang keliru, disitulah mulai dipertanggungjawabkan perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, alam roh, alam pertama kita telah kita lalui. Kemudian hadirin Allah cintai, dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat juga jelas tentang penciptaan manusia di alam rahim. 40 hari berbentuk air mani, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. 40, 120. Berarti 4 bulan. Maka ketika usia ibu dulu mengandung 4 bulan, ditiupkan ruh, sempurnalah dia menjadi manusia. Disebut manusia jika ada dua, Bapak Ibu. Disebut manusia jika ada dua. Yang pertama ada jasad, yang kedua ada roh. Jadi kalau di dunia ini ada yang adanya cuma jasad, tak ada rohnya, itu namanya mayat ya. Atau kalau ada ibu jumpa di dunia ini tak ada jasad, yang ada hanya roh, itu hantu, Bapak Ibu ya. Jadi disebut manusia kalau dua-duanya nyatu, ada jasad, ada roh. Dan ketika 4 bulan kandungan ibu dulu, maka telah lengkap dia menjadi manusia. Sehingga dibahas oleh para ulama tentang status anak jika keguguran. Keguguran di kandungan, kalau dia 4 bulan ke bawah, belum sampai 4 bulan, maka sepakat ulama tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, cukup dikuburkan saja. Dan didoakan kesabaran bagi ayah dan ibunya. Nah, karena masih segumpal darah, hadirin, dia harus dikubur juga, nggak boleh dicampakkan gitu aja. Di antara kemuliaan dari manusia ini adalah jasadnya pun mulia. Jasadnya pun mulia. Maka kalau ada kecelakaan, putus jarinya, nggak boleh campakkan aja lagi, nggak penting lagi. Tidak. Sunnahnya adalah dikubur. Dikuburkan. Begitu juga dengan organ dalamnya. Meskipun keluar darah, itu sunnahnya dikuburkan. Bahkan potong kuku, sunnahnya adalah kuku itu ditanam, hadirin. Walaupun tidak
sampai 1 kali 2 meter ya. Masukin aja ke tanah. Karena itu bagian daripada tubuh kita. Jangan diserak begitu saja. Bapak Ibu tercinta, maka itu kalau masih kurang dari 4 bulan, jadi tidak diselenggarakan fardu kifayah sempurna. Cukup dikuburkan saja. Tapi kalau sudah 4 bulan, itu khilaf di kalangan ulama. Kalau mazhab Hambali itu sangat berhati-hati. Dia mengatakan, dari mazhab Hambali mengatakan bahwa status bayi yang meninggal di kandungan sudah 4 bulan ke atas, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan meninggal dia di kandungan, kemudian dikeluarkan, ibunya hidup ya, ibunya hidup. Tapi kalau ibunya meninggal tak perlu itu anak dikeluarkan, cukup menyolatkan ibunya saja. Tapi kalau ibunya hidup, bayinya meninggal, dikeluarkan dengan cara apa? Vakum ataupun dioperasi, dikeluarin. Maka dari mazhab Hambali berpandangan bahwa diselenggarakan jenazahnya sempurna. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Hadirin. Tapi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau bayi itu sudah 4 bulan ke atas, dimandikan boleh, dikafani boleh, dikuburkan, tak perlu disolatkan. Kecuali dia sempat hidup, walaupun sedetik ke dunia, tapi meninggal, maka itu lengkap. Tapi artinya apa? Ada ulama yang mengatakan selenggarakan lengkap semuanya, meskipun dia tak sempat hidup ke dunia. Pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah hidup ini adalah rihla ilallah, perjalanan menuju Allah. Dan kita sudah lewati 2 fase, alam roh, alam rahim. Sekarang kita sedang di alam yang ketiga, terminal yang ketiga, persinggahan yang ketiga, dunia. Kata Nabi, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada 70, tak sedikit yang kurang daripada 60. Kalau Ustadz melihat rata-rata usia yang hadir ini adalah 20 sampai 25 tahun ya. Masih muda-muda. Masih cerah. Nampak pancaran kesolehannya sehingga tampak muda. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan sebuah riwayat bahwa tidak ada penduduk surga itu yang tua. Pernah? Ya. Penduduk mana Bu yang tak tua? Kita sedang di mana? Taman-taman surga, yaitu majelis ilmu adalah taman-taman surga. Maka orang yang sering berkunjung ke taman surga sangat dekat dengan pintu surga. Sangat dekat dengan pintu surga insya Allah. Makanya nampak nih muda semua nih, cerah, karena dinaungi oleh 70.000 malaikat. Hadirin Allah cintai, maka ada beberapa istilah yang sering keliru, kurang tepat pendefinisiannya. Di antara 3 itu adalah usia, umur, ajal. Usia, umur, ajal itu sangat jauh berbeda. Usia dari kata sinnun, di akar kata sinnun yang artinya kelahiran biologis. Seperti Ustadz Muhsin Tampu Bolon lahir di Asahan 30 Januari 1991, sambil memberitahu besok Ustadz milad ya. Tidak. Ustadz hanya mencontohkan, itulah usia Ustadz. 32 tahun usia Ustadz. Jadi kalau ditanya berapa usia? 32 tahun, 60 tahun, 55 tahun, ada 54 tahun, ada 28 tahun, ada 60 tahun misalkan. Itu usia. Umur beda. Umur itu dari kata umrun, ya'mur. Bapak Ibu pasti tak asing dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, itulah memakmurkan. Dari situlah akar kata umrun, ya'mur, umur. Jadi kalau ditanya umur, jawabannya bukan 60, tapi ngapain aja 60 tahun ini Pak? Itu umur. Berapa usia Bapak? 60. Itu usia. Kalau umur? Ngapain aja Bapak 60 tahun ini?
Apa saja kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan 60 tahun ini? Kebanyakan dosa atau kebanyakan amal soleh yang Bapak Ibu lakukan 60 tahun ini? Gimana sholat wajibnya selama 60 tahun ini? Banyak tinggal atau sudah tuntas sholatnya selama 60 tahun ini? Gimana yang bolong-bolong dulu? Sepakat ulama-ulama kita jumhur dari kalangan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki sepakat bahwa sholat yang dulu ketika kita balik tapi tinggal usia 50 tahun baru sholat, usia 15 sampai 50 tinggal sekitar 35 tahun, padahal itu wajib qadha, hadirin, dari jumhur ulama. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tak perlu diqadha, cukup taubat nasuha sajalah, bersih semuanya. Tapi jumhur ulama qadha, ganti itu sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan. Apalagi dari kalangan mazhab Syafi'i, wow, itu tegas sekali mengatakan qadha. Zakat, puasa tidak bisa mengganti sholat yang kita tinggalkan dulu. Sebanyak apapun infak sedekah kita tidak bisa mengganti sholat kita dulu. Yang bisa menggantikan sholat hanya sholat itu sendiri. Hutang kepada manusia kita bayar, tak tenang hidup kita kalau tak bayar hutang. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana 60 tahun ini? Itulah umur. Gimana sholatnya 60 tahun ini? Maka ada orang yang umurnya panjang meskipun usianya pendek. Contoh ulama-ulama kita, Imam Syafi'i 55 tahun cuma usianya, Imam Al-Ghazali 54 tahun cuma usianya, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam nih, 40 tahun cuma usianya, tapi umurnya panjang. Kenapa? Amalnya banyak, kiprahnya banyak. Sampai hari ini kitab-kitab mereka, pesan-pesan mereka, teladan-teladan mereka, perkembangan yang mereka buat, inovasi yang mereka lakukan dalam Islam, kita masih nikmati, masih lanjutkan, masih lakukan dan amalkan fatwa-fatwa mereka. Maka hadirin Allah cintai, maka sangat tepat ketika Rasul berkata tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad dulu masuk Islam, masuk kepada surga. Padahal umat-umat dulu usianya panjang-panjang, 1000 tahun, 950 tahun, 800 tahun, 500 tahun. Umat Nabi 60 sampai 70. Itu pun umat Nabi ini 30 tahun usia sudah mulai batuk-batuk, 40 tahun sudah mulai batuk kronis, 50 tahun sudah mulai komplikasi. Tapi ternyata kenapa umat Nabi lebih dulu? Karena keutamaan dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad yang sangat kita syukuri, hadirin. Jadi salah satu nikmat terbesar adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Diberikan keutamaan-keutamaan dalam beramal meskipun usianya pendek-pendek, tapi melebihi umur umat-umat terdahulu. Contoh Ustadz Muhsin Tampu Bolon. Kira-kira Ustadz ini orang apa? Orang Jawa, orang Sunda, Batak asli. Saya dari Balike, Bapak Ibu pasti sudah tahu Balike itu ya. Tampu Bolon dari Balike. Saya Raja Diapul ya. Tapuk Bolon nomor 2. Jadi Bapak Ibu, saya baru bertemu Ramadan 13 kali setelah masuk Islam 4 Maret 2009 ya. Jadi Ustaz masuk Islam 4 Maret 2009. Jadi Ramadan 54 hari lagi ini itu adalah Ramadan ke-14 Ustaz. Bayangkan Bu ya, dari 14 Ramadan yang Ustaz dengan izin Allah dipertemukan dengan Ramadan 14 kali, bayangkan 3 kali sajalah dapat Lailatul Qadar. 3 kali sajalah. 3 kali dari 14 itu 3 kali saja dapat Lailatul Qadar. Khairum min alfi sahr. Di mana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 80 tahun lebih. 80 tahun deh biar enak ngalikannya. 3 kali saja Ustaz dapat Lailatul Qadar dari 14 kali bertemu Ramadan. 3 kali 80, 240 tahun umur Ustaz. Bayangkan kalau bapak-bapak ibu-ibu udah berapa kali bertemu Ramadan?
Masa nggak dapat 7 kali, 10 kali Lailatul Qadar? Itulah kita manfaatkan usia itu, itulah namanya isi dari usia, umur, kebermanfaatan, kualitas. Jadi yang kita minta bukan panjang usia. Kita tidak bisa kuasa terhadap takdir mubramnya Allah. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah tentang ajal. Kita adalah ditetapkan ajal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik pun tak bisa dimajukan. Sedetik pun tak bisa diundur. Yang kita minta bukan panjang usia. Tapi yang kita minta adalah Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Artinya apa? Amal kita banyak. Amal kita panjang. Meskipun waktu ajal kita, waktu hidup di dunia hanya 40, tapi amalnya, Masya Allah. Maka ada si A, usianya 100 tahun mati. Si B, usianya 40 tahun cuman mati. Ustadz, jangan bilang mati lah Ustadz. Meninggal apa Ustadz? Mati itu kan hewan, binatang, gak sopan Ustadz. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan wa meninggal. Ya, wa mati, gak usah tersinggung kalau disebut mati. Nah, jadi 100 tahun si A ini mati. Tapi dari usia 15 balik sampai usia 80 tahun bolong-bolong sholatnya. Tidak tentu-tentu sholatnya. Usia 80 tahun baru dia tobat. Sedangkan usia 15 sampai 80 tahun tak terisi. Tidak ada duhanya, tidak ada puasanya, tidak ada sholatnya, bolong-bolong, dosanya banyak. 80 tahun baru mulai sadar. Aduh, aku sudah sadar, aku sudah tobat. 80 tahun apa lagi yang bisa dilakukan? Ke masjid udah payah, baca Quran udah rabun, puasa nggak tahan, udah banyak penyakit. Tawafun ke Baitullah sudah nggak kuat. Tapi ada si B, usia cuma 40 tahun, mati. Usia 40 tahun. Tapi Masya Allah, dari dia balik sampai 40 tahun, ya Allah, sholatnya 5 waktu tak pernah tinggal, puasanya Ramadan tak pernah tinggal, puasa Senin Kamisnya keren, infak sedekah wakofnya sudah 3 hektar dia wakafkan hartanya di jalan Allah, ilmu sudah banyak dia tebarkan kepada manusia, anak-anak dia tinggalkan hafiz Quran 3 orang, 30 juz, satu jadi ulama besar. Wow. Meskipun 40 tahun usianya, meskipun usia berakhir, namun pahala terus mengalir. Inilah yang kata Umar bin Khattab, ajibtu liman adrakkal maut fahuwa yadhaku. Heran nengok manusia nih, sudah tahu dia pasti mati, tapi tidak menyiapkan kematiannya. Kalau jemaah masjid ini sudah siap dah. Bapak Ibu, ada yang menjamin akan hidup sampai jam 8 pagi nanti? Tak ada. Bisa jadi nggak sampai jam 8. Bisa jadi waktu dengar Ustadz Muhsin Tausiah bersandar-sandar ngantuk mati. Hati-hati. Tidak ya. Mudah-mudahan kita mati di majelis taklim. Mudah-mudahan ya. Itu tempat kematian yang sangat indah, dikelilingi oleh para malaikat. Ketika malaikat-malaikat mengampuni kita, mendoakan Allahumma firlahum warhamhum, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka. Mati dalam kondisi didoakan oleh 70.000 malaikat. Dan binatang-binatang yang ada di lautan pun mendoakan, mati dalam keadaan diampuni. Nah, bersyukur juga kita, berharap. Jadi mati nggak bisa direncanakan, tetapi biasanya kebiasaan kita ketika hidup, itulah juga kondisi kita ketika mati. Yang biasa ke taklim, mati nanti di taklim. Ya, yang biasanya ibadah, mati dalam keadaan beribadah. Tapi kalau biasa nongkrong di main domino, jantungan dia di meja domino ya. Yang biasa mancing dari pagi sampai sore, mati diterkam buaya hadirin. Maaf ya. Jadi akhir hidup seseorang tergantung kebiasaan yang dia lakukan. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang menjamin akan hidup sampai jam 8 ya? Tidak ada, oke. Ustadz mau mengajak kita semua merenung. Coba ingat-ingat isi dompet uang tunai yang ada di tangan di dompet. Kira-kira berapa rupiah? Biasanya uang tunai itu 5 juta ke bawah lah ya. 3 juta, 2 juta pegangan tunai. Gimana dengan uang debitnya, rekening BSI, Mandiri, BCA, kira-kira berapa nolnya? Udah ingat?
Gimana dengan emas, Bu? Berapa emas yang disimpan, Bu? Mas Paijo, Mas Anto, bukan. Mas gram, Bu, ya. Ya, yang 2 jutaan satu emas misalnya. Gimana dengan rumah kontrakan Bapak Ibu? Berapa pintu? Gimana dengan aset tanah, kebun-kebun? Oke. Tadi kita mengatakan tak bisa menjamin akan hidup sampai jam 8. Gimanalah kalau kita mati jam 8 nanti Bapak Ibu? Gimanalah uang tunai yang kita simpan di dompet tuh? Gimanalah emas yang Ibu simpan di lemari tuh? Gimanalah uang yang kita timbun di rekening tuh? Gimanalah harta-harta aset-aset kita itu? Ditinggal kepada siapa? Ahli waris. Yakin sudah kepada ahli waris ya? Jangan-jangan mereka saling potong leher gara-gara harta yang Bapak Ibu tinggal. Hadirin, Rasulullah ketika itu pernah kejadian ketika dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pergi. Sahabat heran, tak biasa Nabi ini habis salam pergi. Biasanya zikir, doa, baru pergi. Tapi kali ini ngapain Rasul habis salam langsung pergi? Tiba-tiba tak berapa lama kembali lagi. Sahabat heran dong, bertanya, ya Rasul, tak biasanya habis sholat langsung pergi? Biasanya kita zikir dulu, doa dulu, sholat sunat dulu. Kok langsung pergi? Balik pula lagi. Apa ya Rasul? Tadi waktu di akhir sholat, aku teringat masih ada sisa hartaku untuk hari ini. Dia Rasul itu kebiasaan tak mau menimbun-nimbun harta ya. Apa yang ada hari itu, alhamdulillah dia makan. Kadang-kadang pun tak ada yang mau dimakan, bukan karena miskin, tapi tak menimbun-nimbun harta. Bahkan ketika itu ada sisa dari untuk hari itu sisa, dia tak nyaman. Dia takut kalau ketika meninggal dunia meninggalkan harta di mana orang lain masih membutuhkannya. Dia pergi mencari orang yang berhak menerima sisa harta dari Nabi ini. Sudah dapat, sudah diimpakkan hartanya, kembali lagi ke masjid. Maka kalau ada orang habis sholat langsung pergi, husnuzon saja, mungkin dia sedang mencari orang yang berhak menerima sedekah. Jadi banyak kayak gitu ya. Ada di sini habis sholat menghilang, ada ya. Mereka mungkin sedang mencari orang yang berhak menerima harta mereka, mengamalkan sunnah Nabi. Itu kebiasaan Nabi, hadirin. Bahkan ketika ditanya makan apa wahai Aisyah, tak ada. Maka Rasul berpuasa. Bukan karena Rasul miskin, tapi hartanya itu betul-betul dimanfaatkan untuk dirinya menuju terminal kehidupan berikutnya. Kalau kita gimana? Contoh sederhana saja, Bu. Gimana belanja mingguannya, Bu? Biasanya kan isi kulkas untuk 7 hari ya? Bu, untuk 7 hari di pasar mana biasanya, Bu? Cik Puan? Untuk 7 hari ya? Padahal belum tentu kita hidup sampai jam 8 nanti, tapi isi kulkas kita untuk 7 hari. Bolehkah? Silakan saja ya. Tapi dalam Islam tidak dianjurkan untuk menumpuk-numpuk harta, tapi dianjurkan untuk memanfaatkan harta agar berpotensi untuk orang yang membutuhkan. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, walaupun dunia ini singkat, tapi dunia ini adalah sangat menentukan perjalanan berikutnya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau, sebaik-baik bekal adalah takwa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup, mengujimu siapa yang paling bertakwa. Kenapa mati dulu baru hidup? Karena ketika kita mati di dunia ini sesungguhnya belum berakhir, kita dihidupkan kembali. Baru 7 langkah itu pentakziah meninggalkan kubur kita, udah hidup lagi kok. Artinya belum berakhir. Hidup di dunia ini belum berakhir. Kita akan menjalani kehidupan yang sangat panjang di alam berikutnya, di terminal berikutnya. Setelah itu adalah alam barzakh. Banyak saudara yang telah meninggal Bapak Ibu. Mungkin suami sudah ada yang meninggal, orang tua Bapak Ibu mungkin sudah ada yang meninggal. Ayah saya meninggal 4 tahun yang lalu dalam keadaan tidak Islam ya. Saya sangat bersedih sekali. 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ketika itu Idul Adha hari Jumat, hari Kamisnya meninggal ya.
Sehingga saya selesaikan khutbah dulu, baru pulang setelah khutbah. Karena orang Batak itu tidak akan menyelenggarakan jenazah itu ayah kalau belum kumpul semuanya ya. Kadang-kadang ada yang di Jakarta tak ada pula dana naik pesawat, perjalanan 3 hari 3 malam misalnya, itu harus ditunggu ya. Nah, kita tidak bahas itu. Yang pastinya yang telah meninggal hari ini di alam barzah. Orang-orang di alam barzah hari ini, Rabbana absarna farji'na na'mal salihah, ya Allah kami telah melihat dan kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa, ya Allah hidupkan kami ke dunia walaupun sebentar, kami akan bersedekah. Maka jangan nyesal bu, uang di dompet itu ditumpuk-tumpuk, rekening di BSI itu ditumpuk-tumpuk, jangan nyesal nanti di kuburnya. Akan menyesal, kok nggak aku impakkan lah, kok impak subuhku cuma 5.000 lah. Berapa bu rata-rata per lembar isi? 5.000, 10.000? Akan nyesal nanti, kok cuma 5.000 lah impak subuh kemarin ya. Misalnya dia mati jam 8, pada asar sudah dikubur, jam 5 sore sudah ditanya, dia sudah merasakan manfaat dari impak sedekahnya di dunia, udah terasa manfaatnya. Aturan cambukan azab kubur 100 kali. Ini contoh ya, tidak real, contoh saja. Ini tentang syafaat dari harta teman kita adalah amal, meringankan siksa kubur kita misalkan. Aturan siksa kuburnya 100 kali cambukan, tapi karena dia berimpak subuh 5.000, dikurangi 5 cambukan, jadi 95 cambukan cuma. Sehingga dia nyesal, kenapa lah cuma 5.000 ya. Coba kalau 10.000 pasti kurang 10 cambukan. Coba kalau 100.000 pasti bebas dari itu. Menyesal mereka. Kenapa mereka menyesal? Mereka telah melihat manfaat dari amal mereka. Mereka telah melihat bahwa amal-amal mereka setia menemani masa-masa sendiri mereka. Jangan sampai menyesal. Maka dunia ini adalah tempat menyiapkan bekal. Tapi Umar bin Khattab menasihati kita, ajibtu liman adrakal maut fahuwa yadhaku. Aku heran melihat tingkah manusia, sudah tahu dia pasti mati, tapi tidak menyiapkan kematiannya. Yang kedua, nasihat Umar bin Khattab yang kedua hadirin, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Aku heran melihat tingkah manusia. Dia tahu bahwa dunia ini hina, binasa, akan musnah, tapi begitu dicintainya. Suatu ketika hadirin, Rasul sedang berjalan-jalan dengan para sahabat melewati pasar. Mereka pun menemukan bangkai kambing. Bangkai kambing ini cacat, kurus kering. Bangkai kambing cacat, kurus kering. Rasul pun bertanya kepada para sahabat untuk memberikan hikmah pelajaran. Sahabatku, siapa di antara kalian yang menginginkan bangkai kambing ini 1 dirham? Ya Rasul, mana ada yang mau membelinya 1 dirham, kan bangkai. Seandainya nih kambing hidup ya Rasul, seandainya hidup, cacat pula dia, kurus pula, mana ada yang mau membelinya walaupun 1 dirham. Apalagi sudah jadi bangkai. Kemudian Rasul pun mengatakan, wahai sahabatku, oke. Gimana kalau gratis? Cuma-cuma. Mau? Nggak ada yang mau ya Rasul. Itu apa bangkai ini? Itu apa bangkai ini? Bau, cacat pula. Rasul pun menasihati, wahai sahabatku, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Ada yang mau tadi Bapak Ibu bangkai kambing tuh? Saking hinanya? Tak ada. Ada yang maunya gratis? Tak ada. Tapi kenapa kita berebut dengan dunia yang lebih hina daripada bangkai? Anak-anak sedarah saling bunuh-bunuhan, berebut harta warisan. Tetangga dengan tetangga bunuh-bunuhan gara-gara sejengkal tanah. Banyak manusia untuk dapatkan 1 kursi kekuasaan, sikut kanan, sikut kiri, tunjang kanan, tunjang kiri, sogok kanan, sogok kiri, serangan subuh, serangan fajar. Tak peduli halal dan haram, yang penting dapat itu kedudukan dunia. Jangankan jadi anggota DPR, jangankan jadi anggota wali kota, macam-macam.
Maaf di sana, bukan di sini, di sana, jauh di sana. Untuk jadi ketua masjid saja ngeri. Berebut orang. Fine-fine saja hadirin. Prinsip Islam adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ketika Rasul mengatakan keutamaan saf pertama seperti dapat seekor onta, keutamaan saf kedua seperti dapat seekor sapi, keutamaan saf ketiga seperti dapat seekor kambing pahalanya, maka untuk dapat saf pertama diundi. Inilah semangat kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itulah prinsip menjadi pengurus masjid ini aturannya. Karena memakmurkan masjid itu luar biasa pahalanya. Sehingga kita pun berebut, aku harus dapat peluang kebaikan itu. Itu prinsipnya, aturannya. Tapi apa yang terjadi? Prinsip fastabiqul khairat di sana, tapi di sana, kalau di Munawarah ini tidak. Munawarah ini masih fastabiqul khairat. Kalau di sana itu ngeri. Ada 2 pasang calon ketua masjid. Kasusnya apa? Saling menjatuhkan juga, saling menjelekkan juga, saling menggibah juga. Kampanye hitam juga, bahkan ada yang money politik, nyogok-nyogok. Lebih parahnya, ketika salah satu calon ketua masjid terpilih, ketua masjid yang tidak terpilih tak mau ke masjid. Tak mau ke masjid, menjadi oposisi. Oposisi ya, lawan. Dialah yang mengkritik semua. Digibahi semua pengurus yang terpilih. Ya Allah, apa sih yang kita cari? Maka Bapak Ibu berbicara tentang sebuah penyakit. Mungkin Bapak Ibu tak asing dengan nama penyakit. Apa yang tergambar ketika disebut penyakit? Penyakit yang parah diantaranya adalah kanker otak, kanker serviks, kanker paru, gagal ginjal, kanker apa lagi Bu yang berbahaya Bu? Kanker kantong kering itu bahaya juga ya. Itu bahaya, bisa membuat kufur kita kalau kantong kering nih ya. Membuat kekufuran banyak orang. Gara-gara kantong kering mencuri, gara-gara kantong kering merampok, menipu. Nah, jadi bahaya. Tapi kata Nabi ada satu penyakit yang paling berbahaya daripada semua penyakit. Nama penyakit itu adalah al-wahan. Dengar Bapak Ibu? Cinta dunia, takut mati. Penyakit yang paling berbahaya. Gara-gara narik gojek gak sholat, gara-gara bekerja gak sholat. Padahal Rasul telah menegaskan bainal abadi wa bainal kufri tarukas sholat. Pembeda kafir dengan mukmin adalah sholat. Kita di dunia ini yang singkat ini tujuannya satu cuman. Az-Zariyat 56 jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa Bapak Ibu? Betul. Jadi kalaupun bekerja, kerja itu ibadah. Meskipun kita cari makan itu tujuannya untuk ibadah. Dengan aku makan, aku kuat, aku pun kuat untuk ruku, aku kuat untuk baca Quran, aku kuat untuk berjalan ke masjid. Tugas kita bukan untuk bekerja di dunia ini. Banyak orang putus sampai di situ saja, padahal masih koma. Sehingga ibu-ibu, bapak jangan menggambarkan dan mengisi dunia kepada anak-anak cucunya. Sekolah bagus-bagus nak, supaya nanti tamat bisa kau dapat kerja yang bagus, dapat rumah, dapat mobil. Tidak. Tujuan kita bukan untuk kerja, bukan untuk cari makan. Kalau hanya kerja, apa beda dengan kerbau di sawah? Kerjanya mereka tiap hari menggarap sawah. Kalau cuma cari makan, apa beda kita dengan monyet di hutan? Monyet juga paling liar cari makan. Tapi kita beda dengan monyet dan kerbau. Betul Bapak Ibu? Beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Tapi ketika dia tidak melakukan tugasnya di dunia ini, yaitu beribadah, sibuk bekerja sampai lupa ibadah, bi asfala safilin, maka dia ditempatkan di tempat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada monyet. Ada enggak orang Islam yang tidak sholat Bapak Ibu? Ada. Kerja dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai berbulan-bulan, bahkan tak ada istirahatnya. Cari duit alasannya. Apa yang kita cari di dunia ini? Maka inilah yang kata Umar bin Khattab, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Aku heran melihat tingkah laku manusia.
Sudah tahu dia dunia ini hina, binasa dan akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahman 26. Sungguh yang ada di dunia ini semua akan binasa. Tapi kenapa kita begitu mencintai dunia ini? Silahkan punya pekerjaan, silahkan. Tapi itu alat untuk menuju Allah. Dengan bekerja itu adalah ibadah. Ikhtiar adalah ibadah. Mencari nafkah adalah ibadah. Jangan sampai lupa. Puncak daripada ibadah yaitu sholat. Tiang daripada agama itu sholat. Silahkan punya rumah mewah. Tapi jadikan rumah mewah itu boleh sampai 4 pun rumah bapak ibu silahkan. Silahkan bertingkat-tingkat pun silahkan. 1 rumah 1 triliun pun silahkan. Tapi rumah itu bukan tujuan akhir. Tapi masih ada untuk ibadah. Gimana Ustadz menjadikan rumah untuk ibadah? Jadikan rumah itu baiti jannati. Di dalamnya kita sholat, di dalamnya kita mengaji, di dalamnya kita berselawat, mengamalkan sunnah. Karena berkeluarga itu adalah separuh daripada agama ini. Separuh daripada ibadah di dalam Islam. Rumah adalah tempat ibadah yang paling lama. Rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Sehingga jadikan rumah itu menjadi surga. Silahkan menjadi kaya. Kemudian yang ketiga terakhir, dia 7 seharusnya. Terakhir. Umar bin Khattab mengatakan, wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdarin wa huwa yaqtamu lil fawati. Aku heran melihat tingkah manusia nih. Sudah tahu semua yang terjadi, semua yang dia alami, semua yang berlaku atas dirinya adalah takdir dari Allah, tapi masing-masing menderita dengan takdir Allah. Takdir itu ada 2 Bapak Ibu. Antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah yang baik wa syarrihi dan buruk. Jadi takdir 2, baik buruk. 2 takdir ini adalah kehendak Allah, dari Allah. Satu hal yang harus diketahui dan dipahami secara mendalam. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak satu pun yang Allah tetapkan sia-sia, pasti semua ada hikmah. Contoh, takdir sehat, ada takdir sakit. Bapak Ibu yakin ketika kita sehat adalah kehendak Allah? Keinginan Allah? Takdir Allah? Yakin. Gimana kalau kita sakit? Apakah Bapak Ibu yakin juga itu dari Allah? Kehendak Allah, keinginan Allah? Harus yakin. Harus percaya. Dua-duanya ini baik. Ketika kita diberikan nikmat sehat, Allah sedang ingin kebaikan dari sehat itu dengan cara mensyukuri nikmat sehat. Sabda Nabi, wasihataka qabla haramik. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena sehatlah kita datang ke taklim, betul? Karena sehatlah kita bisa melangkah ke masjid. Karena sehatlah kita bisa baca Quran. Karena sehatlah kita bisa tawaf di Baitullah. Karena sehatlah kita bisa beribadah, tahajud, berwudu. Dengan kita sehat, Allah ingin kebaikan, yaitu memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sujud. Kebaikan. Tapi ketika kita sakit pun, itu kehendak Allah. Ustaz mau tanya, ada enggak Bapak Ibu orang sakit bahagia? Enggak. Ustaz mau ganti instrumen pertanyaannya. Bapak Ibu, Ustaz ganti pertanyaannya. Tujuannya sama. Bapak Ibu bahagia tidak kalau dosa-dosa Bapak Ibu berguguran? Bapak Ibu bahagia tidak kalau dosa-dosa Bapak Ibu dihapuskan semuanya? Bapak Ibu bahagia tidak kalau Allah kasih pahala yang banyak? Bapak Ibu bahagia tidak kalau Allah sayang akan Bapak Ibu? Dekat dengan Bapak Ibu? Ketika kita sehat, Allah sedang ingin kebaikan, yaitu syukur. La azidannakum, tambah nikmat. Tapi ketika kita sakit pun, Allah sedang ingin kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah sangat cinta dengan orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah dapat pahala tanpa batas. Nabi bersabda, tidaklah orang beriman ditimpa musibah, bahkan duri menusuk kakinya, kecuali itu penggugur dosa-dosanya. Sakit penggugur dosa. Ustaz, Nabi Ayub sakit, padahal Nabi kan tidak berdosa. Sakitnya Nabi Ayub untuk mengangkat derajatnya. Di antara sakit juga bukan karena kita berdosa. Wah, aku sakit, mungkin banyak kali dosaku.
Tidak. Yang sedikit dosanya pun sakit, tapi Allah hendak mengangkat derajat kemuliaannya dunia wal akhirah. Jadi gimana Bapak Ibu? Ustaz akan ulang pertanyaan awal. Ada enggak orang sakit bahagia? Kok enggak lagi, Bu? Itulah kata Umar bin Khattab, wa ajibtu liman arafa anal umura bi aqdarin fa huwa yaktamu lil fawati. Heran aku melihat manusia ini. Ibu ini heran saya nengoknya. Sudah tahu takdir Allah, semua yang terjadi adalah kehendak Allah, baik, ada hikmah. Kok masih menderita? Bu, ada nggak orang sakit bahagia? Nggak juga ya. Aduh, belum berhasil pengajiannya, hadirin Allah cintai ya. Bahagia enggak Bu gugur dosa-dosanya? Bahagia enggak Bu Allah dekat dengan ibu? Bahagia enggak Bu Allah dapat cinta Allah? Ibu dapat cinta Allah? Ada enggak orang sakit bahagia? Belum juga. Udahlah, kita sudahi dululah pertemuan kita, sudah Isra, hadirin Allah cintai. Mudah-mudahan 3 nasihat Umar bin Khattab ini dari 7 kita bisa amalkan sebagai penyemangat nutrisi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.